Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori antrian yang berjudul sebagai berikut, dan ini merupakan anggota dari kelompok 2. Aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pelayanan akan sangat mudah untuk dijumpai sekarang ini, salah satunya pelayanan kesehatan di puskesmas. Dalam melayani konsumen, yaitu dalam hal ini masyarakat, tentunya puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki pelayanan yang baik dan terstruktur. Sifat fluktuatif yang terjadi pada kuantitas konsumen dalam pelayanan menjadi salah satu permasalahan yang perlu diantisipasi agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi secara optimal. Untuk itu, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode antrian, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan karakteristik sistem antrian di lapangan sebagai bahan evaluasi agar terciptanya pelayanan yang optimal. Bab 2, tinjauan pustaka dan state of the art. Teori antrian. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam antrian jika semua pelayan sibuk, dan akhirnya meninggalkan pelayan tersebut setelah selesai dilayani. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan aturan yang mengatur kedatangan dan proses pelayanan. Karakteristik teori antrian. Yang pertama, karakteristik kedatangan yaitu sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan. Hal tersebut memiliki karakteristik utama yaitu ukuran populasi, perilaku kedatangan, dan pola kedatangan. Yang kedua, ada disiplin antrian, yang terdiri dari first in first out, last in first out, service in random order, shortest operation times, dan pelayanan berdasarkan prioritas. Yang ketiga, terdapat fasilitas pelayanan, yang terdiri dari desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Selanjutnya adalah struktur antrian. Yang pertama, single channel single phase, yaitu terdiri dari satu jalur pelayanan dan satu stasiun pelayanan. Yang kedua ada single channel multi phase, yaitu memiliki satu jalur pelayanan dan memiliki dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga, multi channel single phase memiliki dua jalur atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Yang keempat ada multi channel multi phase, yaitu beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Selanjutnya, model antrian. Dalam model antrian memiliki 4 jenis model, yaitu model A, B, C, dan D. Untuk keterangan yang lain terdapat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di sini terdapat flowchart langkah penelitian yang kita mulai dari studi literatur. Kemudian metode yang kita pilih yaitu teori antrian dengan single channel single server dan single channel multi server. Nah, selanjutnya adalah perhitungan. Di sini kami melakukan perhitungan menggunakan cara manual dan juga menggunakan aplikasi POMQM for Windows sebagai pembanding dari hasil perhitungan manual. Pengolahan data menyelesaikan model antrian dengan yang dimodifikasi tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan serta metode yang berbeda dari sebelumnya dengan perhitungan manual menggunakan GGC atau multi server yang memiliki beberapa tahap jalur pelayanan dan metode GG1 atau single server yang hanya ada satu tahap jalur pelayanan. Row ukuran intensitas layanan pada antrian. Row ini kita dapat mengevaluasi kinerja sistem. LQ rata-rata waktu menunggu dalam antrian, LS rata-rata menunggu dalam sistem, WQ rata-rata waktu dalam antrian, dan WS rata-rata waktu dalam sistem. Kemudian pada pengimplementasiannya itu menggunakan aplikasi software POMQS for Windows versi 5, yaitu pada tahap 1 menggunakan modul waiting lines, kemudian metode single server menggunakan MM1, metode multi server menggunakan MMS. Kemudian pada hasil analitik dan simulasi pada setiap bagian pelayanannya, diasumsikan apabila persentase kurang dari 50%, maka antara hasil dan simulasi sesuai dengan kenyataan dengan pendaftaran, periksa, dan pengambilan obat menggunakan multi server, dan pada cek tekanan darah menggunakan single server. Terlihat baik manual maupun aplikasi dinyatakan bahwa rata-rata hasil dari manual dan aplikasi memiliki nilai yang sama, artinya selisih dan persentase hasil analitik dan simulasi tidak diperlukan karena bernilai sama dan sesuai kenyataan, walaupun WS menyatakan rata-rata waktu pasien dalam sistem seringkali kurang sesuai dengan kondisi kenyataan. Bab 5, analisa dan pembahasan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan data manual. Ada pendaftaran, cek tekanan darah, periksa, dan pengambilan obat sehingga menghasilkan model sistem antrian manual. 2, yaitu single channel single server dan single channel multi server. Berikut ini merupakan hasil dari analisa perhitungan data manual, di mana disimpulkan bahwa model antrian masing-masing bagian pendaftaran, cek tekanan darah, dan pengambilan obat yaitu jumlah pelayanan 1, sedangkan model antrian pada bagian periksa yaitu di mana jumlah pelayanan adalah 2. Waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi general, sehingga disiplin antrian pivo, kapasitas sistem, dan sumber kedatangan tak terbatas. Selanjutnya yaitu perhitungan data POMQM for Windows untuk data pendaftaran. Yang kedua, hasil POMQM for Windows untuk data cek tekanan darah. Yang ketiga, hasil dari POMQM for Windows untuk data periksa. Dan yang terakhir yaitu hasil POMQM for Windows untuk data pengambilan obat. Sehingga menghasilkan analisa hasil perhitungan POMQM for Windows, di mana tujuannya untuk sebagai pembanding
dan membuktikan apakah hasil perhitungan yang Python hitung baik manual ataupun menggunakan aplikasi akan sama atau tidak. Nah, pada hasil akhir kelompok kami yaitu bernilai sama baik manual ataupun form QM. Bab 6 berisikan kesimpulan dan saran. Tujuan penggunaan teori antrian adalah untuk merancang fasilitas pelayanan, untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Kemudian perhitungan menggunakan dua struktur antrian yaitu single channel server dan single channel multi server, yang disimpulkan bahwa model antrian masing-masing pada bagian pendaftaran, cek tekanan darah, dan pengambilan obat yaitu termasuk ke dalam model antrian A atau sistem sederhana di mana jumlah pelayannya adalah 1. Sedangkan model antrian pada bagian periksa yaitu termasuk ke dalam model antrian B atau jalur berganda di mana jumlah pelayan adalah 2. Waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan distribusi general. Lalu disiplin antrian termasuk ke dalam FIFO atau first in first out, dan kapasitas sistem dan sumber kedatangan yang tak terbatas.